Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dari rumah bersama Timur Andi Channel dengan materi tema 1, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak sudah menyiapkan buku catatan kalian? Kalau sudah, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan kehidupan ekonomi berdasarkan kondisi geografis dua negara di Asia Tenggara dengan benar. Sudah siap untuk belajar? Yuk, kita perhatikan pembelajaran pertama. Kegiatan ekonomi masyarakat di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mata pencarian juga menyesuaikan dengan alam sekitar. Nah, hari ini kita akan belajar kondisi geografis dan kegiatan ekonomi di 10 negara ASEAN. Kita mulailah dari negara Indonesia. Masyarakat Indonesia bermata pencaharian petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alam yang dikelola oleh Indonesia meliputi dataran rendah, menghasilkan padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi menghasilkan teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Di pesisir pantai, Indonesia menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Di hutan, Indonesia menghasilkan kayu jati, rotan, dan karet. Sedangkan barang tambang yang ditambang oleh bangsa Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Selanjutnya kita ke Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei Darussalam bermata pencaharian pertambangan, buruh, industri teks, tenun dan logam, kemudian petani. Sumber daya alam yang dikelolanya adalah hasil bumi utama yaitu minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Kemudian di dataran rendah menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Selanjutnya negara Filipina. Masyarakat Filipina bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Sumber daya alam yang dikelolanya antara lain pada dataran rendah Filipina menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan pada bidang perkebunan menghasilkan tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Nah,
Kemudian negara Kamboja, mata pencaharian masyarakat Kamboja antara lain petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alam yang dikelolanya di bidang pertanian menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan di perkebunan menghasilkan karet dan tembakau. Pada bidang perikanan, masyarakat Kamboja membudidaya ikan air tawar. Negara selanjutnya adalah Laos. Mata pencaharian masyarakat Laos antara lain petani, pekebun, nelayan, dan petambak. Sumber daya alam yang dikelolanya antara lain di bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Kemudian di hutan menghasilkan kayu jati. Kemudian di Sungai Mekong, Laos menghasilkan ikan kamper dan ikan perch, sedangkan di perbukitan menambang tambang gipsum, timah, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Selanjutnya negara Malaysia. Masyarakat Malaysia bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dikelolanya antara lain di hutan menghasilkan kayu dan karet. Malaysia termasuk negara Asia Tenggara yang menghasilkan karet terbesar di dunia. Kemudian di bidang pertambangan, Malaysia menambang timah. Di bidang perkebunan, Malaysia menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Kemudian negara Myanmar. Mata pencaharian masyarakat Myanmar antara lain petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dikelolanya di bidang pertanian atau perkebunan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan barang tambang yang ditambang oleh bangsa Myanmar adalah gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, dan lain-lain. Singapura, masyarakatnya bermata pencaharian bidang jasa dan buruh. Sedangkan sumber daya alam yang dikelolanya meliputi industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Juga mengelola industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Lanjut ke Thailand. Negara Thailand, masyarakatnya bermata pencaharian petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alam yang dikelolanya meliputi di bidang pertanian, menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yut. Pertanian berpusat pada Sungai Chao Phraya. Sedangkan di bidang perkebunan menghasilkan karet dan kayu jati. Selanjutnya, barang tambang yang ditambang oleh bangsa Thailand adalah batu bara, timah, dan gas alam. Kemudian di bidang perairan, Thailand mengelola berbagai jenis ikan yang dipusatkan pada Sungai Mekong dan Teluk Siam. Thailand merupakan lumbung padi dunia. Nah, sekarang negara Vietnam. Masyarakat Vietnam bermata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Sedangkan sumber daya alam yang dikelolanya di bidang pertanian atau perkebunan menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Vietnam termasuk pengekspor beras terbesar ketiga dunia. Di hutan, Vietnam memproduksi kayu jati dan bambu, dan industri Vietnam antara lain bahan makanan, pengolahan makanan,
dan tekstil. Nah, anak-anak, pembelajaran telah selesai. Nah, kalian bisa baca-baca kembali mulai dari awal tentang kegiatan ekonomi pada 10 negara ASEAN. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan kuis untuk kalian. Soal yang pertama, hasil bumi penyumbang 40% pendapatan negara Brunei Darussalam adalah. Yang kedua, negara di Asia Tenggara yang menjadi penghasil karet terbesar di dunia adalah. Kemudian soal yang ketiga, negara Asia Tenggara yang memiliki kegiatan ekonomi di bidang jasa dan perbankan adalah. Kemudian soal nomor 4, negara di Asia Tenggara yang dijuluki lumbung padi dunia adalah. Yang kelima, pengekspor beras terbesar ketiga dunia adalah negara. Nah, 5 soal tersebut kalian kerjakan, kemudian hasil jawaban kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Dan pembelajaran telah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.